Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yulianti Nona Paulin dengan NIM 0812577. Di sini saya akan menjelaskan peran keluarga dalam memahami perkembangan. Peran keluarga dalam memahami perkembangan. A. Peran keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal pertama bagi anak, tempat mereka tinggal, berkembang, dan bertumbuh. Di rumah, anak-anak pertama-tama mendapat pendidikan. Keluarga memegang peran penting dalam pengasuhan anak dengan segala norma dan kode etik yang berlaku di lingkungan setempat, dan budaya tersebut diturunkan dari orang tua kepada anak secara turun-temurun. Keluarga memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai masa depan bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana generasi muda mengembangkan sikap dan kapasitas intelektualnya. Sekali lagi, keluarga sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, definisi keluarga. Menurut Mundar 1985, keluarga dalam arti kata sempit adalah merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang membentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami, ayah, istri, ibu, dan anak-anak mereka. Sedangkan keluarga dalam arti kata yang lebih luas, misalnya keluarga RT, keluarga kompleks, atau keluarga Indonesia. Kedua, fungsi keluarga. A. Tempat mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma atau aturan dalam masyarakat di mana keluarga tersebut berada, sehingga antara setiap anak dapat bersosialisasi dengan yang lainnya. B. Tempat tersedianya kemampuan ekonomi agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi. C. Kelangsungan reproduksi. 3. Peran keluarga dalam perkembangan karakter anak. Efektivitas peran keluarga dalam pengembangan kepribadian anak dapat menjadi modal pertama dalam membangun kepribadian anak untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, dan bertindak. 4. Peran keluarga dalam perkembangan kognitif anak. Keluarga dapat meningkatkan peran perkembangan kognitif anak dengan memahami objek dan gambar. Yang kelima, peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Peran keluarga dalam meningkatkan rasa percaya diri adalah anak dengan memberikan ruang pada anak untuk berekspresi kepada teman sebaya dan orang lain. Jika orang tua dapat menghabiskan waktu bersama-sama anak-anaknya, keluarga dapat memainkan peran sosial dan pendidikan. Perkembangan sosial anak juga dapat didorong melalui peran keluarga dalam memilih jalan yang baik bagi anaknya. Berikut yang keenam, peran keluarga dalam perkembangan moral anak. Pengaruh keluarga sangat besar dalam membentuk landasan moral bagi perkembangan kepribadian anak. Keluarga yang gagal mengembangkan karakter anaknya cenderung menjadi keluarga yang konfliktual atau tidak berbahagia. Yang berikut, yang ketujuh, peran keluarga dalam perkembangan mendidik anak. Keluarga anak merupakan lembaga pendidikan informal pertama di mana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. Di rumah pertama kali anak diajarkan tentang pendidikannya. Melalui pengasuhan keluarga, anak memperoleh pengalaman, kebiasaan, keterampilan, sikap yang berbeda, dan jenis pengetahuan yang berbeda. B. Komunikasi dengan orang tua. Secara etimologis, korespondensi berasal dari bahasa Latin, yaitu korespondensi, sedangkan menurut istilahnya berasal dari kata komunis yang mengandung arti sangat mirip. Artinya, kata yang sama adalah pentingnya suatu hal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Everett Rogers, korespondensi yang dikutip oleh Canggara adalah proses perjalanan di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Kurangnya berekspondensi dapat menimbulkan masalah di antara wali dan anak-anak mereka. Iklim utama dalam sekolah adalah keluarga, oleh karena itu, korespondensi antara orang tua dan generasi muda sangatlah penting. Orang tua memegang peran penting dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya, karena dari orang tua anak-anak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang yang paling berkesan. C. Mendukung perkembangan di rumah. Dalam pendidikan informal dan perjalanan rumah, orang tua berperan sebagai pendidik dan sikap serta tindakan mereka sehari-hari mempengaruhi perilaku anak dan perkembangan potensinya. Peran yang sangat penting
penting dalam prosesnya pengajaran di rumah memiliki 4 langkah, yaitu yang pertama, guru rumah memasuki rumah dan menentukan data titik dasar pada kegiatan minggu sebelumnya. Yang kedua, setelah diskusi dan perencanaannya dengan keluarga, guru di rumah memperkenalkan tugas-tugas baru untuk minggu berikutnya. Yang ketiga, orang tua lalu mencontohkannya kembali kegiatan pengajaran dengan disaksikan oleh guru rumah untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman mengenai tugas-tugas atau teknik yang digunakan dalam memastikan bahwa orang tua merasa nyaman melakukan tugas tersebut. Yang keempat, guru rumah